Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang sudah di depan layar dari pagi mungkin ya, yang sudah monitor pergerakan di XAU khususnya. Pagi ini kita akan mencoba untuk melihat kembali bagaimana perkembangan terkini dari emas. Kemudian kita nanti coba untuk memetakan potensi dan peluang untuk satu hari ke depannya, kemungkinan kemana pergerakan kalau melihat dari histori yang terdekatnya. Sebelum kita membuat satu pemetaan, terlebih kita akan review dulu satu hari kemarin yang sudah kita buatkan analisanya. Meskipun ada gangguan di audio, mohon maaf ya. Sekali lagi, bagi teman-teman semuanya, kemarin tidak muncul ya karena kita sudah berusaha, ada gangguan teknis di sana ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi teman-teman semuanya untuk terus bersemangat menganalisa secara mandiri. Baik, kita lihat di satu hari kemarin yang sudah kita buat analisanya dengan posisi gambar seperti ini. Ada potensi market akan bergerak mengikuti breakout yang ada. Tentunya karena pergerakan masih cukup datar ya, naik dan turunnya masih berada di area-area yang sama, sehingga dipastikan masih akan berada di wilayah yang tidak beda jauh ya, tidak terlalu jauh, sehingga kita buatkan range-nya. Ada range yang tidak tersentuh sama sekali, bahkan dua-duanya tidak tersentuh. Itu artinya pergerakan satu hari hanya mendekati range hari sebelumnya. Jadi masih belum ada pergerakan yang signifikan. Sekalipun ada kecenderungan turun, tetapi tidak terlalu signifikan di sana. Sehingga ada potensi kembali naik lagi ya. Karena dia bergerak turun pun hanya berada di area di sini, berada di area level psikologis ya. Maka berpotensi kembali akan naik ya, akan naik mendekati 1871 akan mendekati 1871, bahkan akan jauh lebih kuat ketika nanti betul-betul dia breakout di sana. Hari ini kita perkirakan akan bergerak naik mendekati 1882. Tentunya sebelum naik nanti akan diwarnai oleh pergerakan-pergerakan turun yang seolah akan memberikan dampak besar terhadap pergerakan sellernya. Dari sisi high dan low-nya, kalau kita lihat dari sisi high dan low-nya, ini memang masih menukik ke bawah ya, masih menukik ke bawah. Itu artinya kecenderungan turun memang masih cukup kuat di sana, hanya saja di bawah terlalu kuat untuk menahan laju seller ya, sehingga berada di area-area ini kembali ditolak ke atas ya. Kita akan fokuskan dulu ke pergerakan bullish ya. Kita akan fokuskan dulu pergerakan ke bullishnya ya. Bagaimana kita bisa yakin ya, karena kita lihat yang terdekat dulu sampai di levelnya di sini ya. Sampai di levelnya dia terhenti. Kemudian mulai ditolak ke atas, mulai berubah menjadi warna hijau, mulai merangkak, low-nya mulai bergerak naik, sekalipun masih berada di jajaran baris turun ya, tetapi di sisi bawah ada penolakan yang cukup kuat di sana. Kita akan mencoba untuk menempatkan posisi buy kita di atas level ya, cukup beresiko juga di sana. Kemudian di high hari ini berada di 1856. Kita coba untuk mengukur range-nya dulu ya. Kita coba ukur range-nya yang kemarin mendekati yang sebelumnya, mungkin tidak sampai tetapi hampir-hampir mendekati ya. Hari ini karena ada cukup tekanan, kemudian dari sisi
fundamental ya. Nanti ada news yang cukup berdampak jam 20.30. Bisa jadi nanti akan bergerak jauh lebih panjang. Ya, sepanjang di tanggal 9 Februari. Ya, tentu tidak kita gunakan yang panjang dulu, sementara mungkin di satu hari sampai sore ada kemungkinan masih akan bergerak di kisaran ini dulu ya. Sehingga kita ambil area puncaknya dulu. Sebelum dia breakout di sana, kita tandai dulu untuk kemungkinan range yang terpendeknya. Kemudian ketika dia breakout di sana, ada peluang, ada potensi hingga mendekati level di atasnya ya. Saya gunakan yang sebelah kiri untuk mendekati range-nya ya. Mungkin kita buat yang banyak menyentuh ya. Oke, kita coba untuk membuat garis yang sama di sisi bawah, kemungkinan akan mendekati area ini ya. Oke, kita lihat kembali ke running harga. Di running harganya masih didominasi oleh bullish dengan penolakannya. Kemudian dari historinya menuju ke atas ya, kita fokus ke buy dulu di dekat ya, di dekat high hari ini, di dekat harga tertinggi hari ini. Atau kita naikkan sedikit di masuk ke lebih jauh, kita ukur jarak dari running sekitar 300-an ya. Ini kita tempatkan dulu untuk buy stopnya, memanfaatkan peluang pagi di 1858.62. Nanti kita targetkan mendekati ini ya, kita ambil sekitar 400-500, kira-kira 400-500 cukup dekat ya. Ya, kira-kira di 1863 sekitar ya hampir 500 ya. 1863 ini kita tandai untuk targetnya. Kemudian di 1871 berbenturan atau bersinggungan dengan level psikologis, kita manfaatkan untuk koreksi dulu dengan sell limit di 1871.67 ya. Tidak selalu harus menggunakan pending order. Ini adalah nanti sebagai area penting yang harus kita perhatikan ketika mendekati area ini. Kalau kita tidak mau pending order, maka lihatlah di candle terakhirnya, apakah di situ ada petunjuk yang memperkuat posisi bullish atau justru akan memberikan petunjuk market akan berbalik. Nah, dari candle terakhir, dari histori yang ada, nanti akan bisa kita kenali di situ ya. Kita boleh menggunakan pending, kita boleh menggunakan eksekusi langsung. Ini hanya satu bentuk ya, gambaran atau satu bentuk pemetaan kecil, boleh diikuti dan ya boleh kita jadikan sebagai pembanding saja ya. Intinya kembali ke style masing-masing, kembali ke analisa masing-masing, di mana setiap individu, setiap trader punya aturan main yang dibuat sendiri ya, sehingga nyaman dan bisa menghasilkan. Dari sisi bawah ya, dari sisi bawah kita akan memanfaatkan peluang sell setelah breakout di levelnya, sehingga kita tempatkan untuk sell stopnya 1849.35.
1849.35. Ini untuk kita tempatkan sell stopnya. Targetnya kita ukur kira-kira 500 ya. Targetkan di sini saja. Ya, ini kita targetkan di 1844 untuk sellnya. Kemudian di 1837 kita manfaatkan untuk koreksi dengan buy limit 1837.16. Ya, kenapa kita menggunakan area ini untuk koreksinya? Yang pertama tentu kita melihat dari range yang pendeknya. Yang kedua dari sisi level ya, dari sisi level kalau kita merujuk pada historinya ya, di situ ada banyak rejeksi ya, ada rejeksi, kemudian ada rejeksi di sana, dan ini kita ambil yang tidak terlalu jauh sehingga potensinya lebih besar ya, tidak terlalu jauh mengingat kita hanya menggunakan trading harian, memanfaatkan pergerakan-pergerakan yang cukup realistis yang bisa kita ambil untuk taking profitnya ya. Kembali ke posisi koreksi ya. Koreksi pertama di 1837.16 ya. Koreksi kedua baru di 1826. Buy limit mungkin bisa jadi area ini menjadi level terendahnya 1826.30 ya. Kita hanya tempatkan saja, nanti selanjutnya tentu kita akan melakukan update harga, kita lakukan evaluasi, apalagi jelang-jelang news dirilis jam 20.30, maka 30 menit sebelum news dirilis pastikan posisi kita aman, clear, dan kita bisa analisa ulang sesuai dengan update harganya. Sementara di posisi atas ya, di posisi atas kita bisa menempatkan limit di atas, atau bahkan kita tunggu nanti ada perkembangan berikutnya juga boleh ya. 1885.79. Oke, 1885.79. Ini untuk hari ini. Bagaimana kita mengambil area-area itu, tentu kita melihat dari sisi level, dari sisi historinya, range yang kemarin dan sebelumnya yang mendekati, di mana pergerakan-pergerakan berada di area di situ dan tidak ada yang dominan, tidak ada yang signifikan, sehingga kita hanya memanfaatkan peluang-peluang kecilnya di situ. Sebelum ada breakout yang kuat di 1849, di atasnya ya, di situ ada penolakan ya di 1850. Sebelum breakout kuat di sana nanti akan kembali berpotensi memantul ke atas. Tetapi ketika sudah mulai breakout, maka pastikan posisi kita mengarah pada satu kecenderungan ya, ikut tren yang terdekat, ikut yang update-nya, sehingga kita tidak kehilangan peluang dan tidak banyak mengalami kerugian ya. Tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita selalu update, mengikuti yang terkini. Ketika sudah mulai breakout yang cukup kuat, arah kecenderungan sudah ketemu, high dan low-nya sudah mengarah pada satu arah, kemudian belum ada tanda-tanda, belum ada petunjuk market ini berbalik, maka seyogyanya kita lebih baik mengikuti tren yang ada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Hari ini mudah-mudahan juga profit maksimum semuanya, dan tentu seterusnya, bukan hanya hari ini. Hasil yang kita dapatkan jangan lupa untuk sebagian disisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.